dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Halo mahasiswa, welcome back di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Teman-teman, gak kerasa lagi nih, kita ketemu di minggu terakhir bulan Februari 2024. Kita sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kita. Dan saya harap kita semua tetap semangat menjalani semua aktivitas yang ada. Kita tetap bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang kita lakukan. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua penyediaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus berbicara secara spesifik kepada setiap daripada kami. Roh Kudus berbicara kepada setiap telinga yang mendengar. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada cerita dari sebuah perusahaan sepatu yang mengirimkan 2 orang salesman mereka ke Afrika untuk melihat potensi pasar penjualan produk sepatu mereka. Satu sales dikirim ke Afrika bagian timur dan seorang laginya dikirim ke Afrika bagian barat. Setelah 1 bulan mereka melakukan survei, mereka dipanggil kembali ke kantor pusat untuk memberikan laporan. Salesman pertama yang dikirim ke wilayah timur Afrika, dia berkata gini, wah di sini gak ada orang yang pakai sepatu. Jadi pasti gak ada pasar untuk berjualan sepatu. Gak mungkin, gak bakal laku. Sementara salesman yang kedua yang pergi ke bagian barat Afrika, dia bilang gini, tidak ada orang di sini yang memakai sepatu. Jadi ini adalah sebuah pasar yang sangat amat besar. Pasti banyak orang yang mau beli sepatu. Kalau kita kirim, kalau kita bawa ke sana, pasti banyak yang mau beli. Ayo segera kirim sepatu, kita jualan di sana. Dari kisah barusan ini teman-teman, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ketika ada satu kejadian di dalam hidup kita bisa melihatnya sebagai sebuah masalah, atau kita bisa melihat kejadian tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk kita maju dan berkembang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berada di dalam situasi yang lagi gak nyaman, misalkan kita lagi ada di dalam masalah keuangan, masalah relasi, kita lagi ada di dalam satu masalah di tengah perkuliahan, kita bisa melihat semua itu sebagai sekedar masalah, atau justru kita bisa lihat
itu adalah kesempatan untuk kita mengembangkan diri. Dulu teman-teman, persis kira-kira 4 tahun yang lalu, di awal bulan Maret 2020, waktu kita sedang menghadapi masa-masa pandemi. Semua kegiatan shutdown, semua diliburkan, gak boleh keluar kemana-mana. Jalanan dan tempat-tempat pada ditutup di mana-mana. Teman-teman, masa pandemi bukan berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk berkembang. Justru masa-masa waktu itu adalah kesempatan di mana kita bisa melihat bahwa Allah bekerja lebih dahsyat lagi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap waktu yang Tuhan percayakan untuk kita, setiap season yang ada di dalam kehidupan kita, bahkan yang kita anggap adalah waktu atau season yang sulit, itu menjadi satu waktu-waktu yang terbaik di mana kita bisa melihat Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Waktu yang terbaik di mana Tuhan bekerja dengan cara yang baru, melampaui segala keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saat kita ada di dalam satu kondisi yang sulit, kita ada dalam satu kondisi yang gak enak, ini seolah-olah menunjukkan betapa mudahnya kita bisa kehilangan yang namanya damai di dalam hidup kita. Keadaan yang terus berubah, keadaan yang gak enak. Ini menunjukkan sebenarnya kita ini sangat amat terbatas. Menunjukkan betapa kita sangat amat terbatas. Dan justru ini dengan keadaan kita yang sulit ini menyadarkan kalau yang namanya damai di dalam hati kita, di dalam hidup kita, itu gak bisa didasarkan kepada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kembali, ingat waktu kita mengalami awal masa pandemi, semua tiba-tiba harus pakai masker, semua harus di rumah. Banyak orang yang sakit, banyak yang terpapar, dan bahkan gak sedikit yang berpulang terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Di tengah semua kondisi tersebut, semua pasti panik, semua khawatir. Saya ingat momen-momen tersebut, orang-orang khawatir, telepon sana sini, tanya kondisi. Tetapi teman-teman, sebenarnya di tengah kondisi tersebut pun kita juga bisa merasakan yang namanya damai yang luar biasa. Sehingga di dalam kesempatan ini saya ingin kita menjawab 3 pertanyaan penting bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian di dalam hidup? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menjaga kedamaian di dalam hidup kita? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita membagikan damai tersebut melalui kehidupan kita? So teman-teman, pertanyaan yang pertama, bagaimana mendapatkan kedamaian di dalam hidup? Di dalam Markus pasal yang keempat, ketika para murid terjebak dengan taufan atau terjebak di tengah badai ketika mereka menyeberangi danau bersama Yesus, kita mendapati bahwa kedamaian itu bersumber dari Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 atau ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Dia ini adalah Raja Damai. Markus pasal 4 mengingatkan kita tentang damai di hidup ini bukan berarti tanpa badai masalah. Damai tidak akan kita temukan ketika kita sedang dalam keadaan nyaman, ketika kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, di tengah angin yang tenang, di tengah-tengah lautan atau danau yang teduh. Damai itu belum tentu kita temukan ketika usaha orang tua kita lagi baik. Damai itu belum tentu kita temukan ketika kondisi kesehatan kita lagi oke-oke aja. Karena damai itu hanya akan kita temukan di dalam Kristus. Entahkah kamu atau keluarga kamu sedang mengalami badai masalah, ataupun kamu lagi dalam kondisi yang baik, ataupun kamu lagi dalam kondisi yang sehat. Damai hanya ada jika Yesus ada di dalam kehidupan kita. No Jesus, no peace. Kalau kamu belum menemukan damai hari ini, undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupanmu dan temukan damai di dalam Dia. Kedamaian bukan datang dari kondisi kita yang baik, kedamaian bukan datang dari usaha pekerjaan kita, kedamaian bukan datang dari nilai kita, tetapi damai itu hanya datang dari Yesus Kristus. Sehingga untuk punya damai, itu bukan karena kerja keras kita atau karena usaha kita, melainkan kita menerimanya melalui Yesus Kristus. Dan setelah kita mendapatkan yang namanya damai tersebut dari Yesus, ada tanggung jawab kita untuk menjaga kedamaian tersebut. Mau saat kita melewati badai dalam perkuliahan, mau saat kita melewati badai dalam berelasi, kita melewati badai di tengah keluarga, kita melewati badai finansial yang ada.
kita tetap bisa melewati badai-badai tersebut dengan menjaga damai di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bagaimana kalau gitu saya menjaga yang namanya damai itu di dalam hidup kita? Tadi kita belajar bahwa sumbernya dari Yesus. Hanya Dia yang menjadi sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah menganugerahkannya itu di dalam kehidupan saya dan kamu, bagaimana kita bisa menjaga yang namanya damai tersebut? Filipi 4 ayat 6 sampai yang 7 menggambarkan bagaimana kita menjaga kedamaian di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, surat ini ditujukan kepada jemaat di Filipi dan mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kekhawatiran, yang namanya galau, yang namanya overthinking, semua yang muncul di dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang harus terus-menerus menjadi pusat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sesuatu yang harus terus-menerus kita gumulkan, kita pikirin terus. Kita bisa menjaganya dengan mengatakan keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kesimpulannya, untuk kita bisa menjaga damai yang telah kita dapatkan adalah dengan kita berdoa dan kita bersyukur setiap hari. Kita perlu belajar untuk senantiasa menyatakan semua keinginan kita, untuk bisa menyatakan kekhawatiran kita, menyatakan segala pergumulan kita melalui doa. Dengan berdoa, dan berdoa. Dengan berdoa dan mengucap syukur, kita dapat mengubah rasa panik menjadi damai. Dengan berdoa dan mengucap syukur, kita bisa menggeser yang namanya khawatir menjadi damai. Dengan doa dan ucapan syukur. Coba masing-masing tepuk dadanya dan bilang berdoa dan bersyukur yuk. Berdoa dan bersyukur yuk. Dan hari ini teman-teman, hal apa yang membuat kamu khawatir pada saat-saat ini? Apakah itu keuangan keluargamu? Apakah itu keuangan pribadimu? Atau kamu lagi khawatir masalah kesehatan? Atau kamu lagi khawatir masalah jodoh dan orang yang lagi kamu suka? Masalah relasi dengan teman? Atau masalah studi? Memang kita sebagai manusia pasti tetap aja punya yang namanya kecemasan atau khawatir akan masa depan kita. Tapi mari sama-sama kita praktekkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita melalui doa atau di dalam doa dan ucapan syukur. Saya mengajak teman-teman untuk mengambil waktu 1 menit ke depan. Untuk coba kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur. Wow, saya percaya damai yang daripada Tuhan akan menguasai hati dan pikiranmu dimanapun kamu berada saat ini. Khususnya bagi kamu yang mungkin beberapa hari ini lagi gak bisa tidur, kamu lagi ketakutan karena kamu gak tahu apa yang ada di depan kamu takut akan hal-hal yang terjadi di masa depan. Teman-teman, saya percaya damai sejahtera Allah itu akan melimpah di dalam kehidupanmu saat ini. Kuliah boleh sulit, tapi damai Allah tetap ada untuk kamu menjalani perkuliahanmu. Masa depan gak kelihatan pasti, tapi damai Allah ada untuk kamu menjalani hari-harimu dengan penuh pengharapan.
Dan selanjutnya teman-teman, kalau tadi kita tahu sumbernya dari Yesus dan kemudian kita menjaganya lewat doa dan mengucap syukur supaya damai tersebut tetap ada di dalam hati kita. Pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana membagikan damai sejahtera yang telah kita terima ini kepada orang lain? Sekarang kita tahu teman-teman, kita sudah terima, kita belajar menjaga agar tetap ada di dalam hidup kita. Nah, tetapi bagaimana biar kita bisa membagikan hal tersebut kepada orang lain? Matius 5 ayat yang ke-9 menuliskan seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Teman-teman, saya ingin menekankan ada perbedaan antara menjaga kedamaian dengan membawa kedamaian. Matius 5 ayat yang ke-9 bicara tentang orang yang membawa damai. Memang penting untuk menjaga kedamaian, merespon dengan baik kepada segala hal yang ingin mencuri damai kamu, responi dengan doa, responi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi di sini disebut yang berbahagia adalah orang juga yang membawa damai. Ini bicara soal orang yang proaktif untuk membawa damai. Orang yang selalu mencari kesempatan untuk membawa damai Kristus itu. Dan hal tersebut berhubungan dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, kita yang percaya Kristus semestinya kita bisa proaktif membagikan damai kita. Kita yang percaya Kristus semestinya kita bisa proaktif menyebarkan, membawa damai yang kita miliki itu kepada orang-orang di sekitar kita. Hari-hari ini kita bisa melihat informasi berita soal pemilu dan jajaran pemerintah baru yang semua sedemikian cepat, semua dikit-dikit cepat viral. Banyak desas-desus ini itu yang kita lihat dan kita dengar dari media yang ada. Tetapi teman-teman, bukankah kita punya berita damai yang semestinya lebih viral lagi? Bukankah kita punya berita damai yang harusnya jadi headline, berita damai yang seharusnya bisa kita sebarkan ke banyak orang? Di dalam Kristus ada damai yang sejati. Di dalam Kristus ada damai yang tidak akan hilang hanya karena keadaan berubah. Ada damai yang memampukan kita melihat kesempatan sekalipun kita sedang berada di tengah masalah. Damai yang bahkan kita akan terus bawa sampai pada kekekalan nantinya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, seandainya kamu menemukan hal yang bisa membuat dunia damai, katakanlah kamu bisa jadi superhero, apapun yang bisa kamu lakukan untuk membuat dunia damai. Apa yang akan kamu lakukan? Sekali lagi konteksnya, seandainya kamu menemukan hal yang bisa membuat dunia damai. Saya harap teman-teman pasti punya jawaban yang keren-keren. Mungkin ada yang berkata gini, wah kalau saya menemukan sesuatu hal yang bisa membuat dunia damai, wah pasti akan saya viralkan lewat medsos. Biar semua orang tahu, biar seluruh dunia damai. Mungkin ada yang bilang juga, oh kalau gitu saya akan menjadi penguasa negara-negara supaya saya bisa membawa dampak ini ke negara-negara yang lain-lainnya lagi. Sebagian mungkin berkata, saya akan turun langsung ke lapangan untuk membawa perdamaian tersebut dari akar rumput yang paling bawah. Teman-teman, itu semua jawaban yang keren-keren. Tapi saya yakin gak ada satu orang pun yang akan bilang saya akan simpan rahasia ini untuk diri saya sendiri. Tidak ada yang berpikiran untuk merahasiakan ini karena kamu tahu dampak dari apa yang kamu lakukan ini sangat luar biasa. Dan pasti kamu dan saya, kita akan secara otomatis kita akan mau cerita ke orang-orang. Kita akan mau bawa ini kepada orang-orang. Dan teman-teman, hari ini kita tahu apa yang jadi obat dari yang namanya depresi. Kita tahu apa yang menjadi obat dari kekhawatiran. Kita tahu obat penawar dari kesepian, loneliness. Kita tahu obat dari ketakutan. Kita tahu obat dari maut. Semua itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika dunia diserbu rasa takut, ketika dunia diserbu rasa cemas, ketika dunia panik kemarin karena pandemi, ketika dunia lagi panik karena kondisi politik yang kurang stabil, semestinya kita juga bisa membagikan damai yang kita miliki. Semestinya kita bisa menawarkan solusi tersebut di tengah dunia. Ada damai dari Kristus bagi setiap umat manusia. Ketika media massa, sosial media semua penuh dengan berita-berita yang negatif.
Apakah sosial media kita isinya sesuatu yang membawa pengharapan atau justru sosial media kita ikutan blow up hal-hal negatif tersebut? Ketika semua orang sibuk menarik diri dan sibuk mengurus diri dan keluarga masing-masing, apakah kita masih menjadi orang yang proaktif menanyakan kabar teman kita? Kita mengesampingkan keegoisan tersebut, kita mendoakan mereka, kita spend time waktu dengan mereka. Ketika kita mengaku sebagai seorang teman komsel, teman sel group, apakah kita benar-benar mencari kabar tentang teman kita? Tanya kabarnya, cek kondisinya. Apakah kita benar-benar menguatkan teman kita atau kita cuek? Teman-teman, kita punya Kristus, kita punya damai Kristus. Mari kita sebarkan damai Kristus yang kita miliki itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan disimpan hanya untuk diri kita sendiri. Kolose 1 ayat 19 sampai yang ke-20 menuliskan seperti ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ada satu quotes dari Mother Teresa yang bilang seperti ini. Never worry about numbers. Help one person at a time and always start with the person nearest to you. Jangan pernah khawatir dengan jumlah orang yang bisa kamu tolong. Tolonglah satu orang di dalam satu waktu dan mulailah dengan orang-orang yang ada di dekatmu. Hari ini saya mengajak kita bukan hanya berpikir bagi diri kita sendiri, tetapi kita mulai berpikir bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mulai berpikir bagi orang-orang di sekeliling kita. Tanyakan kepada diri kita, siapa orang yang membutuhkan damai tersebut? Siapa orang yang harus saya datangi dengan membawa damai tersebut? Karena kita tahu kita mendapatkan damai dari Kristus. Itu sebuah anugerah dan kita menjaganya di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita bawa damai tersebut kepada orang di sekitar kita. Jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai di tengah komunitas, di tengah masyarakat di mana kita berada. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami damai-Mu di dalam kehidupan kami. Kau katakan bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjaga damai itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi Tuhan, terlebih daripada itu, mampukan kami bukan hanya sekedar menjaga damai itu, tetapi mampukan kami untuk membawa damai itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk mengimpartasikan damai tersebut kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami untuk melihat siapa orang-orang di sekitar kami yang memerlukan damai sejahtera Allah tersebut. Terima kasih Tuhan, biar kehidupan kami senantiasa membawa damai kemanapun kami pergi. Ini kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu juga melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Hikmat yang daripada Allah dicurahkan di dalam kehidupan-Mu, yang melampaui segala akal budi pemikiran itu, Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Hikmat yang memampukan Kau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Biar Tuhan juga yang memberikan pemulihan di tengah-tengah keluarga-Mu. Ada kasih Allah yang dinyatakan dan dapat dirasakan di tengah-tengah keluarga-Mu. Terimalah sukacita yang daripada Allah, damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan teman-teman scan QR Code yang tersedia di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.